Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Eh, Dalam video saya kali ini saya akan melakukan wawancara dengan eh, Pak Arianto Tasi, dan dalam wawancara ini kami akan diskusi tentang teknologi. Nah, untuk sebelum kita jauh dalam pembicaraan atau diskusi pada siang hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Arianto untuk memperkenalkan nama secara singkat. Silakan, Kak. Ya baik, terima kasih. Salam, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur boleh berbagian diberikan kesempatan untuk diskusi santai bersama dengan saudara Frankie Tiran. Perkenalkan, nama saya Arianto Tasei. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Dan saya tamatan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Lumbantor yang ada di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tamat tahun 2016. Dan saat ini melayani di misi penginjilan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, Kak. Baik, kita langsung saja masuk dalam topik diskusi kita pada siang hari ini. Baik, teman-teman, hari ini kami akan diskusi mengenai saya mengangkat tema tentang dialog antar iman dalam perspektif sosial politik masa Yesus. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis dengan budaya orang-orang Yunani pada waktu itu, dan kita tahu bahwa orang-orang pada waktu itu juga mengenai politik itu sangat-sangat kental juga di sana, budaya politik, dan itu sangat kental sekali kalau kita baca di dalam Alkitab. Nah, Kak, saya mau tanya, Kak, apakah menurut Kakak adakah dialog antar iman yang tercatat dalam Alkitab pada masa Yesus? Kalau seandainya pun ada, bisa kasih referensi ayat Alkitabnya, Kak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah menurut Bapak, adakah dialog antar iman di dalam Alkitab pada masa Yesus? Ya, tentunya bahwa pada masa pelayanan Yesus di dalam sejarah inkarnasi, ketika Yesus berada bersama-sama dengan orang banyak, bahkan para murid melayani. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab, khusus dalam Perjanjian Baru, kita mulai melihat bahwa dialog itu, Yesus sering membuka dialog, diskusi dengan orang-orang. Ya, baik itu sesama orang-orang Yahudi dan juga adalah orang-orang dari di luar Yahudi, yang tentunya bahwa ya bukan hanya cuman secara kebangsaan, tetapi golongan atau aliran itu banyak sekali dialog Yesus dengan mereka. Ada dari kaum Saduki, ada dari kelompok Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi dalam diskusi saya mengangkat satu dialog yang kita tahu bahwa ini bagi saya ini adalah dialog yang sangat injili, yang sangat dialog antar iman. Ya, di dalam Alkitab pada masa zaman pelayanan Yesus. Nah, di sini ada satu dialog, di mana dialog antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, seorang perempuan Samaria itu diambil dari ayat referensinya itu dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Kalau kita bahas secara keseluruhan daripada ayat itu, tentunya kita menemukan ada satu cerita, rentetan cerita di mana itu ada dialog ya antara Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, sebuah dialog injili Yesus dengan perempuan Samaria ini, saya lihat menurut saya itu saya ambil dari pendekatan seremonial dan sosiopolitiknya.
ya bisa sosiopolitiknya. Kenapa demikian? Ya karena bagi saya di dalam ayat Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 itu memuat bagaimana dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, dialog itu menciptakan sikap saling memahami tentunya pertama. Dan mereka mengerti, memahami, menghargai di antara kepelbagaian dan tradisi atau kepercayaan yang pada saat itu berlaku. Baik yang diimani, dipercayai oleh perempuan Samaria tentunya. Nah, tentunya bahwa Yesus membuka dialog dengan perempuan Samaria itu tidak lain adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu penekanannya. Jadi dialog Yesus dengan perempuan Samaria itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, memang tidak dapat dipungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria itu berbeda di dalam tataran seremonial peribadatan mereka. Kenapa berbeda di dalam tataran seremonial peribadatan mereka? Karena memang kita lihat jelas bahwa di dalam Yohanes pasal 4 itu Yesus di dalam dialog dengan perempuan Samaria, ya mereka berbeda di dalam tempat, lokasi, sebagai ritual seremonial mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang di dalam pasal yang keempat, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, bagaimana perkataan daripada perempuan Samaria mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ini adalah letak perbedaan ritual keagamaan dari orang Samaria dengan orang Yahudi tentunya. Maka perempuan Samaria itu memposisikan diri bahwa mereka adalah orang dari keturunan Samaria. Tentunya bahwa ritual peribadatan mereka, seremonial mereka itu sudah dikhususkan. Perempuan Samaria itu menuju kepada gunung ya. Nah, tempatnya mereka ibadah lagi di gunungin. Nah, tentunya bahwa ini adalah perbedaan daripada seremonial peribadatan mereka. Jadi ini adalah di dalamnya ada diskusi, dialog ini. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Maka perempuan Samaria mengutarakan bahwa tempat peribadatan mereka, seremonial mereka itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus menunjuk bahwa Yerusalem lah itu tempat peribadatan. Memang betul, Yerusalem itu adalah tempat peribadatan seluruh umat Israel. Dari perantauan kah mereka, mau dimanapun mereka berada, satu ketika dalam waktu yang sudah ditentukan, mereka harus kembali ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah yang mereka kenal, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi dari pertanyaannya bahwa apakah ada dialog antar iman? Bagi saya ada. Dan ayat referensi yang saya pakai di sini tadi yaitu Yohanes pasal 4. Keseluruhan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Jadi clear menurut saya ada dialog antar iman. Kenapa bilang dialog antar iman? Karena memang iman yang dipahami oleh orang perempuan Samaria itu berbeda dengan penekanan Yesus. Jadi iman yang mereka pakai itu adalah iman dari peribadatan atau seremonial yang mereka laksanakan dalam keseharian mereka. Itu saja pertanyaan yang untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Berarti kalau ditanya ada, jawabannya yaitu ada, dan pendekatan yang dalam dialog antara Yesus dan perempuan Samaria ini, Yesus melakukan pendekatan sosial dengan tujuan untuk memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang punya persepsi yang salah tentang beribadah ya, tentang menyembah. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah Kak, yang pertanyaan yang berikut, apakah sosial politik di zaman atau di masa pelayanan Tuhan Yesus yang Kakak ketahui? Oke, terima kasih. Ya, apakah seperti apa situasi sosial politik pada masa Yesus? Ya, tentunya kita tahu bahwa Yesus hadir di tengah-tengah di tengah-tengah umat Israel, Yahudi khususnya, yang dimana bahwa keadaan situasi sosial politik itu bangsa Yahudi, tentunya orang-orang Israel itu ada di dalam satu
uh, kekuasaan, yaitu kekuasaan Romawi tentunya, Kaisar Romawi. Jadi orang-orang Yahudi itu ditindas, ya, ditindas dan mereka dibawa dalam penguasaan atau kekuasaan daripada orang-orang Romawi. Jadi segala aturan yang diberlakukan oleh Kaisar Romawi itu mereka harus jalankan. Contoh praktisnya adalah seperti membayar bea cukai. Bea cukai itu dikeluarkan oleh aturan dari pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dan itu diterapkan kepada seluruh orang yang ada di Yerusalem. Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun mereka diwajibkan untuk membayar bea cukai. Nah, ini sudah jelas bahwa sosial politik mereka diintimidasi, orang Israel khususnya, orang Yahudi mereka diintimidasi oleh pemerintahan atau kekuasaan daripada Kekaisaran Romawi. Maka segala aturan yang diberlakukan mereka harus tunduk. Nah, kehadiran Yesus pada zaman itu memang benar bahwa di dalam Perjanjian Lama Yesus sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi raja, tentunya. Jelas dia adalah raja, tapi raja yang bukan dalam pengertian namanya untuk membebaskan mereka dari masalah politik atau masalah sosial pada saat itu. Tetapi tentunya bahwa raja yang membebaskan manusia itu daripada kutuk dosa. Nah, sedangkan di dalam situasi sosial pada masa pelayanan Yesus, sosial politiknya itu memang sangat-sangat jelas itu dikendalikan oleh Kekaisaran Romawi tentunya. Jadi orang-orang Romawi dalam pengertian dan pemahaman mereka bahwa bangsa Israel atau umat Yahudi, orang-orang Yahudi itu di bawah penguasaan mereka. Maka segala aturan itu wajib mereka ikuti. Nah, makanya kalau dalam kitab Injil kita menemukan ada orang yang ditugaskan di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi untuk apa? Sebagai pemungut cukai. Jadi itu sistem politik atau sosial yang yang sudah berlaku. Nah, itu untuk dalam sisi politiknya. Nah, berbicara tentang sosial atau relasi sosial, hubungan interaksi antara golongan atau orang Yahudi dengan orang di luar Yahudi, itu tentunya ada perbedaan. Nah, bukan hanya cuman sosial, di dalam tradisi Yahudi saja pun itu sudah ada pengelompokan. Status sosial itu pasti berbeda, di mana bahwa seorang laki-laki itu dipandang lebih tinggi daripada seorang perempuan. Maka tentunya bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas apapun untuk bisa mengajar dan sebagainya. Maka konteks ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu dianggap sesuatu yang tabu. Karena apa? Karena perempuan itu tidak bisa, ya, tidak memiliki satu dalam pandangan orang orang Israel, apalagi diskusi dialog Yesus dengan perempuan Samaria. Dua bangsa ini yang mungkin dipandang sebagai hal yang sangat kontras. Karena apa? Pada zaman itu orang Samaria di dalam pandangan orang Yahudi adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tentunya bisa dikatakan orang kafir. Ya. Jadi mereka dipandang, orang-orang Samaria ini dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dipandang oleh siapa? Dipandang oleh orang-orang Yahudi, tentunya oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Ada ahli Taurat, ahli Farisi, orang Saduki dan sebagainya. Nah, masalah sosial di dalam pelayanan Yesus itu sudah nampak sekali. Ada seperti komunikasi antara status gender, ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Bahkan di dalam kebangsaan pun ada seperti interaksi. Jadi orang Samaria tidak bisa berdiskusi atau berdialog langsung dengan orang Yahudi tentunya. Maka kalau situasi politik sosial yang saya ketahui pada masa pelayanan Yesus, yaitu sudah jelas masalah sosial, hubungan interaksi dari antara orang Yahudi dengan orang di luar Yahudi, dan masalah politiknya adalah penguasaan yang dipakai oleh orang-orang di dalam Kekaisaran Romawi untuk menindas dan bahkan memberlakukan setiap aturan, dan itu dijalankan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Bahkan karena konteksnya Yesus juga melayani pada saat itu. Jadi sosialnya ada, masalah sosial politiknya itu ada jelas di dalam pelayanan Yesus ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia. Ya, itu mungkin sekiranya jawaban saya terhadap pertanyaan daripada saudara
Terima kasih. Baik, Kak, berarti kalau dilihat dari situasi yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya itu sangat-sangat kalau mau dibilang uh, bertentangan ya dengan budaya orang Yahudi atau pemerintahan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, melihat dari situasi tersebut, apakah Yesus pernah mengalami dilema atau merasa ingin apa ya kalau mau dibilang membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini bahwa dilema apa yang dihadapi oleh Yesus dalam melakukan interaksi iman dalam situasi sosial politik pada masa itu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, dilema apa yang dihadapi oleh Yesus dalam melakukan interaksi antar iman pada masa pelayanan Yesus dalam masalah sosial politik pada masa itu? Tentunya banyak hal yang menjadi dilema ketika Yesus melayani, ya bukan hanya cuma masalah eksternal saja antara Yesus dengan suku-suku atau oleh dengan bangsa lain tentunya, tetapi dilema itu juga diperhadapkan kepada Yesus di dalam diskusi atau dialog ya sesama orang Yahudi tentunya. Kita tahu Yesus adalah lahir dari keturunan Yahudi. Dia adalah orang Yahudi tentunya. Maka dilema itu bukan hanya dialami oleh Yesus dengan dari interaksi dia dengan orang-orang di luar Yahudi, tetapi di dalam Yahudi pun banyak dilema yang dialami. Nah, salah satu interaksi Yesus dilema yang dihadapi oleh Yesus. Pernah kalau kita baca dalam kitab Injil, ketika Yesus diberikan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan jebakan sebenarnya. Bagaimana apakah aturan membayar pajak itu boleh atau tidak boleh? Nah, pertanyaan yang pernah kalau kita lihat bagaimana para orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan, bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar? Nah, itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Karena apa? Kalau ketika Yesus katakan bahwa engkau harus membayar pajak kepada kaisar, tentunya bahwa itu dalam pandangan orang Yahudi, wah Yesus lebih memuja kekaisaran Romawi tentunya. Nah, makanya karena pada saat itu konteksnya sekali lagi di dalam kasus masalah politik pada saat itu orang Yahudi memandang orang Romawi ini sebagai orang yang sangat-sangat tidak beradab. Karena apa? Karena mereka orang Romawi menindas mereka tentunya. Jadi mereka tidak suka untuk ditindas walaupun mereka memakai Herodes sebagai raja boneka pada zaman itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa dilema yang dialami oleh Yesus itu banyak sekali kita lihat di dalam kisah Alkitab. Nah, di dalam kisah Alkitab, di dalam perjanjian baru khususnya dalam kitab-kitab Injil, bagaimana Yesus diperhadapkan dengan situasi sebenarnya pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus menjawab dengan bijaksana sekali. Apa yang menjadi bagian kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi bagian daripada Allah, berikanlah kepada Allah. Ini jawaban yang memang sangat-sangat bijaksana sekali daripada Yesus. Artinya Yesus tidak mau dibawa kepada pemahaman orang Yahudi pada saat itu, khususnya untuk tokoh-tokoh agama pada saat itu. Nah, mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus katakan bahwa jangan membayar kepada kaisar, tentunya bahwa mereka akan melaporkan bahwa sesungguhnya Yesus melawan pemerintahan Romawi. Jadi ini menjadi dilema bagi Yesus juga. Kalau dia katakan bahwa jangan bayar, maka itu akan jadi dilema bagi dia. Ketika dia katakan bahwa dia harus bayar, wah mereka harus bayar, Yesus akan dianggap bahwa dia lebih memuja kaisar. Nah, tetapi ini memang satu hal yang dilema yang dialami oleh Yesus sebenarnya. Nah, tentunya bahwa di dalam diskusi itu dengan bijaksana Yesus memberikan jawaban. Apa yang menjadi bagian kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Allah, berikanlah kepada Allah. Nah, ini dilema di dalam diskusi antar di dalam internal sesama orang Yahudi tentunya. Nah, kalau berdasarkan dalam dilema diskusi dengan orang-orang di luar iman atau antar iman di luar orang Yahudi, yaitu tadi
percakapan dengan perempuan Samaria, itu akan dianggap sesuatu yang sangat-sangat tabu. Karena apa? Karena Yesus adalah seorang yang berbicara, yang berdialog dengan seorang perempuan. Apalagi di dalam latar belakang seorang perempuan itu, kita tahu dalam Alkitab mengisahkan bahwa dia sudah memiliki beberapa suami tentunya. Jadi hubungan sosial, relasi sosial itu sudah jauh, ada gap, ya, ada batasan. Yesus tidak bisa berkomunikasi dengan perempuan itu, karena ketika kalau dia berkomunikasi dan dilihat oleh orang-orang Yahudi tentunya, maka itu dianggap sesuatu yang sangat bisa dikatakan sesuatu yang melawan Taurat tentunya, karena laki-laki, apalagi hubungan sosial politiknya itu tidak bisa, orang Yahudi tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang Samaria. Karena itu tadi, orang Samaria dianggap sebagai bangsa yang kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, maka sangat-sangat haram hukumnya kalau ada orang Yahudi yang berkomunikasi dengan orang Samaria. Apalagi statusnya adalah yang lawan bicara, lawan diskusi Yesus pada saat itu adalah seorang perempuan. Jadi ini satu dilema tentunya. Tetapi kita boleh melihat bahwa Alkitab memberikan kesaksian yang jelas. Akhir daripada diskusi itu apa yang kita dapat di situ? Tentunya bahwa itu tadi, Yesus melakukan diskusi antar iman dengan hanya satu tujuan, yaitu apa? Memberitakan kerajaan Allah. Jadi penekanannya adalah memberitakan kerajaan Allah. Itu diskusi antar iman. Bukan hanya cuma perempuan Samaria tentunya. Kalau kita lihat dalam kitab ketika Yesus ada percakapan dengan seorang perempuan perempuan Sirofenasia. Artinya bahwa itu berbeda iman tentunya. Yesus mengatakan bahwa dia datang hanya cuma untuk domba-dombanya. Ya, tapi Yesus memberikan gambar perempuan itu menjawab, ya, walaupun anjing itu tapi anjing bisa makan dari remah-remah tuannya. Artinya bahwa itu juga salah satu diskusi antar iman, perempuan Sirofenasia. Dan bukan hanya itu saja, dengan seorang kepala pasukan, panglima Romawi, tentunya itu perbedaan, sudah berbeda kan. Yesus orang Yahudi. Nah, ada panglima Yesus ketika menyembuhkan hamba seorang perwira itu. Nah, itu sudah satu diskusi internal antar iman tentunya. Tetapi yang saya angkat di sini adalah diskusi Yesus dengan perempuan Samaria. Itu karena itu sudah jelas sekali kita melihat rentetan daripada diskusi itu. Bagaimana Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, pusat penyembahan itu, yang mungkin pada saat itu, pada zaman itu orang Yahudi mengenalnya bahwa Yerusalemlah tempat peribadatan mereka. Tetapi orang Samaria menganggap bahwa di Gunung Gerizim inilah, ya, di Gunung Gerizim inilah tempat peribadatan orang-orang Samaria. Jadi berbeda sekali. Maka di dalam pertanyaan yang ketiga, dilema ya, memang sangat kita menemukan banyak dilema yang dialami oleh Yesus, diperhadapkan oleh Yesus. Tetapi satu hal yang kita mau lihat di sini adalah ending daripada percakapan itu apa. Nah, apa yang ditekankan Yesus di dalam percakapan itu? Maka kalau di dalam pertanyaan tadi, ya banyak hal yang menjadi dilema pelayanan Yesus. Bukan hanya dengan orang-orang di luar iman, antar iman, di luar iman daripada orang Yahudi. Sesama orang Yahudi saja pun masih dalam dilema. Itulah pertanyaan-pertanyaan jebakan, percobaan, orang-orang pemuka-pemuka agama yang mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya remeh-temeh saja, hanya cuma untuk motivasinya adalah menjebak Yesus. Itu saja. Jadi dilema itu dialami oleh Yesus dalam diskusi dialog dia dengan yang antar iman, dan dilema juga dialami oleh Yesus dalam diskusi di dalam sesama orang Yahudi tentunya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, kita lihat dari dilema yang sering diperhadapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan dialog dengan orang-orang pada waktu dia melayani, ya, tentunya sangat banyak, ya, dan salah satunya tadi yang Pak Haryanto bilang. Nah, melihat dari dilema yang dialami Tuhan Yesus, Kak, saya mau tanya lagi,
Kira-kira siapa-siapa sajakah yang saudara ketahui atau Bapak ketahui yang terlibat dalam dialog antar iman pada masa pelayanan Yesus? Silakan, Kak. Ya, tentu ya, terima kasih. Tentunya seperti yang saya tadi singgung dalam jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tadi, yaitu dilema yang dia. Jadi ada kelompok yang mungkin menjadi percakapan lawan diskusi atau ya lawan bicara dengan Yesus, tentunya dalam di percakapan mereka dalam masa pelayanan Yesus. Nah, seperti yang tadi ada percakapan Yesus dengan seorang perempuan Sirofenasia, ada percakapan Yesus dengan kepala perwira, yang ketika Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan hamba seorang perwira itu adalah dari keturunan bahkan dari bangsa Romawi, Roma tentunya. Tetapi Yesus mengadakan satu dialog pada saat itu, dalam konteksnya adalah pelayanan Yesus menyembuhkan hamba daripada perwira itu tentunya. Nah, bahkan dalam perempuan Sirofenasia, yang bahkan seorang perempuan yang sakit pendarahan pada saat itu, pada masa itu diskusi-diskusi dengan Yesus, dengan Nah, kalau kelompok lebih mayoritasnya adalah diskusi Yesus ketika dengan kelompok-kelompok yang memang sama-sama orang Yahudi. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, ada kelompok ahli-ahli Taurat, bahkan golongan-golongan yang mungkin pada saat itu dianggap golongan yang sangat penting, dianggap adalah kelompok yang sangat berpengaruh. Yesus pernah mengadakan diskusi dengan mereka. Nah, jadi di sini kalau siapa atau golongan perorangan ya dalam yang terlibat dengan diskusi dengan Yesus, diskusi antar iman, ya saya lihat salah satunya yang memang kita lihat dengan jelas bagaimana ceritanya, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu jelas sekali. Perempuan Samaria itu kita tahu latar belakangnya, kita tahu dari kebudayaan mana, bangsa mana tentunya, dan apa yang mereka percayai dalam ritual seremonial mereka seperti apa itu pasti berbeda dengan yang dipahami oleh orang Yahudi pada umumnya. Nah, tetapi ya mungkin percakapan singkat dalam diskusi antar iman ya tadi dengan kepala perwira, dengan dengan seorang perempuan Sirofenasia, itu tentunya bahwa itulah diskusi antar iman. Walaupun tidak secara secara detail ya kita melihat diskusi di situ. Tetapi kalau bagi saya, menurut saya di dalam diskusi yang paling kita bisa melihat alur rentetan ceritanya itu di dalam Yohanes pasal 4 tadi. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Itu jelas sekali. Jadi itulah kalau di dalam siapa atau orang-orang yang terlibat langsung dalam percakapan dengan Yesus ya tadi. Dan salah satu yang mungkin sesama orang Yahudi, yaitu Yesus ada pernah percakapan dengan seorang Nikodemus. Nikodemus tentunya adalah seorang pengajar Yahudi tentunya. Dia adalah seorang ahli yang memang ahli di dalam Taurat tentunya. Di dalam Yohanes pasal 3 itu percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran baru, berbicara tentang kelahiran kembali dan sebagainya. Itu sesama diskusi di dalam Skopus sebagai orang sama orang Yahudi tentunya. Tetapi itu sekali lagi penekanan saya bahwa diskusi-diskusi yang pernah dilakukan oleh Yesus baik dengan orang-orang yang di luar Yahudi ataupun dengan orang-orang di dalam Yahudi, dengan kelompok-kelompok Saduki, ahli Taurat, Farisi, penekanannya cuma satu, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Itu kuncinya. Terima kasih. Ya, baik, Kak. Untuk ini pertanyaan terakhir sih. Pertanyaan terakhir, melihat dari golongan-golongan atau orang-orang yang berdialog langsung dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, melihat dari dialog mereka, nah, seperti apakah tanggapan golongan atau orang-orang yang dialog iman dengan Yesus pada waktu itu? Seperti apa tanggapan mereka ketika mereka berdialog? Oke, terima kasih. Seperti apa tanggapan daripada atau respon daripada orang-orang yang menjadi lawan
bicara atau lawan dialog, teman dialog daripada Yesus. Nah, sebenarnya banyak sekali tanggapan-tanggapan daripada itu tanggapan. Kalau kita melihat di dalam diskusi, karena kita harus fokus dalam apa topik yang saya angkat itu dari kisah Yohanes pasal 4. Ya, ini berbicara tentang sebuah dialog Injili Yesus dengan perempuan Samaria yang ditinjau dari pendekatan seremonial dan sosiopolitiknya. Jadi di sini tanggapan daripada perempuan Samaria dalam diskusi dengan Yesus, ya memang sebelumnya dia berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang yang Yahudi tentunya, ya seorang Ibrani, maka ada ada gap, ada batasan, mereka tidak bisa berkomunikasi antara orang kedua kedua bangsa ini, baik orang Yahudi maupun orang dengan orang Samaria tentunya. Nah, tanggapan di awal memang ya mereka sepertinya keberatan, tetapi kita melihat bahwa di akhir daripada cerita itu, di akhir daripada kisah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, pada akhirnya apa? Perempuan Samaria itu percaya. Ya, percaya dengan apa yang diberitakan oleh Yesus. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena penekanan dalam konteks Yohanes pasal 4 itu berbicara tentang penyembahan yang benar. Artinya bahwa kalau orang Yahudi, Yesus katakan bahwa jikalau orang Yahudi menganggap bahwa mereka tempat beribadatan mereka adalah Yerusalem, Yerusalem menjadi tempat peribadatan mereka. Sedangkan orang Samaria mengatakan bahwa tempat peribadatan mereka adalah di Gunung Gerizim. Maka ini adalah dua hal yang sangat kontras. Tetapi Yesus menekankan bahwa pada waktunya akan datang, orang tidak lagi menyembah di gunung ini, itu di Samaria. Orang tidak lagi menyembah di Yerusalem atau Bait Allah yang dipahami oleh orang Yahudi adalah tempat peribadatan satu-satunya. Walau sebenarnya selainnya adalah sinagog, tempat peribadatan lainnya. Tetapi Yesus menekankan bahwa pada waktunya akan datang waktunya. Mereka akan menyembah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tapi di mana? Penekanan Yesus adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini adalah inti daripada Injil kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria itu. Jadi Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang peribadatan yang sejati itu, tempat peribadatan yang sejati itu tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di gunung itu yang dipahami oleh orang Samaria, tetapi tempat peribadatan atau waktunya akan tiba. Mereka akan menyembah, semua orang menyembah di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran. Jadi pusat penyembahan itu tidak dilihat daripada tempat, tetapi langsung kepada kepada Allah. Jadi itu yang ditekankan oleh Yesus. Nah, pengalaman di dalam sejarah kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, ya pada akhirnya adalah tanggapan daripada perempuan Samaria ini adalah dia percaya. Dan dampaknya apa? Dia pergi memberitakan kan? Memberitakan kepada apa? Kepada sukunya, ya kepada orang sebangsanya tentang apa yang didengar daripada Yesus. Maka di sini Yesus Yesus memberitakan tentang hal yang memang sangat-sangat luar biasa. Ya, ketika diskusi dengan perempuan Samaria itu, ya murid-murid dalam pasal ayat yang ke-27 kan, dia datang dan mereka heran ya melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ya, jadi memang pada prinsipnya Yesus melakukan diskusi dan tanggapan awal daripada lawan diskusi daripada Yesus, diskusi antar iman dengan Yesus, itu mereka pasti pertama mereka heran tentunya, dan bahkan mereka juga mungkin komplain. Tetapi di akhir daripada ending daripada diskusi itu, pada akhirnya mereka takjub. Sama seperti apa? Seperti Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan hamba seorang perwira. Perwira itu mengatakan apa? Dia percaya kan? Jadi itu respon dia daripada diskusi. Setelah mereka percaya dari diskusi dengan Yesus, dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dengan perempuan Sirofenasia pun demikian. Nah, dengan perempuan Samaria dalam diskusi itu pun itu jelas bahwa pada akhirnya perempuan Samaria itu pergi memberitakan apa yang dia dapatkan daripada Yesus.
Dan orang banyak itu pada saat itu yang mendengarkan kesaksian atau cerita daripada perempuan Samaria itu mereka percaya kan. Yang mereka percaya, dia bahkan dalam ayat yang pasal 4, ayat yang ke-41, ayat yang ke-40 dari 40, ya, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi ingat bahwa dalam diskusi, dampak daripada diskusi antar iman yang dilakukan oleh Yesus dengan perempuan Samaria itu, akhirnya adalah apa? Mereka banyak orang yang percaya akan perkataan Yesus. Jadi itu respon daripada mereka. Respon mereka adalah mereka percaya, walaupun di dalam tanggapan awal mereka tidak setuju, mungkin kurang setuju. Perempuan Samaria itu katakan, ya kami menyembah di sini, kenapa engkau katakan bahwa Yerusalem adalah tempat peribadatan? Jadi mungkin tanggapan awal tidak setuju, tetapi tanggapan akhir daripada lawan diskusi dengan Yesus, mereka pada akhirnya apa? Percaya. Itu diskusi antar iman ya, Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, kalau diskusi di dalam sesama orang Yahudi, ya percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga. Bagaimana Nikodemus pada akhirnya kan pertama dia komplain ya. Bagaimana mungkin Yesus ketika berbicara tentang hal kelahiran kembali? Bagaimana Nikodemus katakan ya, bagaimana aku yang sudah tua ini bisa masuk kembali kepada rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali? Itu pemahaman Nikodemus dalam pemahamannya secara harafiah, lahir baru ya harus masuk lagi ke rahim ibu dan sebagainya. Nah, ini diskusi tanggapan awal daripada seorang Nikodemus. Dia datang dengan dikatakan bahwa engkau guru yang baik. Dia memuji Yesus, engkau guru yang baik. Ya tentunya bahwa dia seorang pemuka agama datang untuk bertanya, belajar tentang kerajaan Allah itu. Tapi Yesus sekali lagi menekankan bahwa jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan mengetahui, mengenal, mengerti kerajaan Allah itu seperti apa. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa di dalam cerita, baik dalam perjanjian baru khususnya, dalam kitab Injil, ya Injil sinoptik, ada Matius, Markus, Lukas, dan kitab Injil Yohanes, itu memuat bagaimana satu saja prinsip. Dalam diskusi itu pasti Yesus akan memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi tanggapannya itu beragam ya beragam. Tetapi kalau diskusi dengan orang-orang kelompok Saduki, orang ahli Taurat, pada akhirnya apa? Tanggapan mereka tidak percaya, justru mereka mengolok ke Yesus lagi kan. Bahkan mereka berusaha untuk melempari Yesus dan menjebloskan Yesus kepada kepada hukuman. Jadi itu beragam sekali, beragam tanggapan daripada lawan diskusi ketika Yesus mengadakan dialog itu. Tetapi dalam konteks ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ya tanggapannya adalah banyak orang yang menjadi percaya karena kesaksian daripada perempuan itu, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Semakin banyak mereka percaya kepada Yesus. Karena itu tadi, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus kepada mereka. Jadi sudah jelas bahwa tanggapan itu memang beragam, tetapi penekanannya adalah di akhir, di ending daripada mereka dialog itu, ya mereka percaya kepada apa yang diberitakan oleh Yesus. Jadi itu saja yang bisa saya katakan. Ya, terima kasih. Oke Kak, baik terima kasih Kak. Oke, di akhir dari diskusi atau ngobrol santai tentang teologi, tentang dialog iman di masa pelayanan Tuhan Yesus, maka hal yang menarik yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun Yesus berdialog, hal yang Yesus tekankan adalah tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan kerajaan Allah. Jadi teman-teman, ini menjadi acuan bagi kita bahwa sebagai orang-orang teologi, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan kerajaan Allah. Dengan cara apapun, kita harus tetap memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang hari ini sampai saat ini belum mendengar tentang kerajaan Allah. Oke, terima kasih Kak untuk kesediaannya. Saya bisa nambahkan sedikit. Boleh. Oke, sekali lagi penekanan
Ini kalau kita melihat diskusi antar iman di dalam kesaksian Alkitab, Yesus dengan para orang-orang yang mungkin bertemu dengan Yesus, ada perempuan Samaria yang tadi kita bahas dalam Yohanes pasal 4 itu, ada percakapan Yesus dengan Nikodemus, ada percakapan Yesus dengan seorang kepala perwira, dan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Sirofenesia. Tentunya bahwa penekanan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Sebenarnya banyak sekali ada dialog Yesus dengan seorang muda yang kaya dan sebagainya. Banyak sekali dialog di situ yang terjadi. Nah, penekanan hanya cuma satu, yaitu apa? Kerajaan Allah harus diberitakan. Maka aplikasi bagi kita sebagai orang percaya itu apa? Tentunya kita mungkin dipanggil dalam panggilan pergumulan yang berbeda-beda tentunya. Kita akan dipanggil dalam pelayanan yang berbeda-beda tentunya. Bersyukurlah jika kita dipanggil mungkin bertemu dengan orang-orang yang mungkin seiman dengan kita. Tetapi apakah membuat kita lantas tidak lagi memberitakan Injil tentang Injil? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang di dalam Kristen pun banyak yang belum mendengarkan tentang Injil. Jadi penting bahwa di dalam diskusi, dialog apapun itu, penekanannya adalah apa? Pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Kalau Yesus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang dirinya, memberitakan tentang Allah Bapa yang mengutusnya, maka hari ini kita memberitakan tentang apa? Kita justru memberitakan tentang Kristus yang sudah datang, yang melalui sejarah inkarnasi, dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia, sama mengambil rupa seperti manusia, menjadi sama dengan manusia, melayani 3,5 tahun, mengalami suka duka, diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik saja. Itu yang dialami oleh Yesus. Nah, itulah yang sebenarnya kita beritakan. Makanya saya katakan bahwa inti daripada penginjilan sebenarnya, pemberitaan Injil, itu terambil dari 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 itu. Yang kami beritakan adalah Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit yang sudah naik. Jadi yang kita beritakan ini tentang Kristus. Jadi inti daripada pemberitaan itu harus kepada apa? Kepada Injil sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya adalah apa? Ya tentang Kristus. Nah, kalau sekarang hari-hari ini, belakangan-belakangan ini, banyak gereja, banyak pengajaran yang mendistorsi Injil itu. Jadi memberitakan tentang Injil ya sebatas ikut Tuhan enak dan sebagainya. Dalam diskusi dengan sesama iman, hanya cuma memberitakan hanya sebatas motivasi saja. Tetapi tidak sampai kepada pokok Injil itu. Tidak sampai kepada inti daripada Injil yang memberitakan tentang Yesus yang lahir, Yesus yang taat, mati di atas kayu salib, dan sudah bangkit, naik ke surga dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah yang sebenarnya inti daripada Injil yang harus kita beritakan. Maka hari ini, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita berdiskusi dengan orang lain, dan mungkin dalam tataran sosial diskusi kita dengan yang mungkin orang di luar agama, kepercayaan kita, tentunya kita bangun relasi diskusi yang baik, yang sopan, tentunya. Tetapi kita juga tidak harus sungkan untuk memberitakan tentang apa yang kita yakini. Kadang diskusi kita dengan orang di luar yang mungkin tidak seiman dengan kita membuat kita tawar hati, mungkin enggan sungkan untuk memberitakan tentang Kristus itu. Tetapi apakah kita mau berdiam diri? Kadang orang mengatakan, oh dari perbuatan kita saja. Saya mau katakan bahwa pemberitaan itu melalui apa? Bukan hanya cuma perbuatan, tapi keluar dari mulut. Pemberitaan itu. Nah, itu sekali lagi, mungkin di dalam pelayanan Yesus ada interaksi antar iman dengan perempuan Samaria. Tetapi hari ini, diskusi mungkin kita akan dipanggil dalam pelayanan yang berbeda-beda. Tetapi apapun, sekali lagi, dalam diskusi apapun yang kita lakukan, berbicara tentang ketuhanan atau apapun, biarlah Injil itu yang inti daripada Injil itu yang kita beritakan. Ya, penekanannya adalah kalau dalam masa pelayanan Yesus, sejarah sosial, politiknya seperti apa. Orang Samaria dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita baca dalam kitab Injil ada kisah ketika Yesus memberikan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Ya, orang yang kecelakaan, orang yang dirampok, datang orang Lewi, mereka tidak mau membantu orang yang sudah dirampok itu. Karena apa? Karena memang aturan Taurat itu melarang. Tidak mungkin mereka harus bersentuhan dengan hal seperti itu. Apalagi pada hari Sabat tentunya. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa.
selain datang ke hadapan Allah di bait Allah untuk menyembah Allah. Tetapi Yesus itu mengcounter itu semua. Yesus memberitakan tentang satu perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah, di sini mau mengajarkan ya, bagi saya adalah inti daripada pemberitaan, diskusi, dialog antar iman yang dilakukan oleh Yesus dalam rentetan kesaksian Alkitab. Cuman satu, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, Terima kasih. Oke, terima kasih Kak udah menambah melengkapi akhir dari diskusi kita atau di ngobrol santai kita siang hari ini ya. Terima kasih Kak untuk kesediaannya udah bersedia untuk diwawancara. Ya, terima kasih juga untuk kepercayaannya. Semangat melayani ya di Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat juga untuk perkuliahannya ya.